Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Suku Minasa. Jumpa kembali pada renungan acara renungan harian hari ini, 2 Oktober 2020. Tuhan Yesus itu ada, teguhlah beriman, dan Dia pedulikan kita. Kita dengan tanda salib lebih dahulu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Terus sekarang di rumah, tema kita hari ini adalah malaikat pelindung, arti malaikat pelindung bagi kita. Yang pertama, menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kitab suci menunjukkan bahwa Tuhan tidak tega membiarkan kita sendirian. Tuhan seperti orang tua yang sungguh memperhatikan anak-anaknya serta mendeteksi secara mendetail. Setelah malaikat diutus untuk menuntun umat Israel, ya, dalam perjalanan mereka di padang gurun. Juga yang sama dialami oleh Tobias, dituntun oleh malaikat Rafael. Tuhan tak inginkan kita tersesat dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Yang kedua, Tuhan berikan kita malaikat dalam perjalanan hidup kita. Memang Tuhan itu selalu berkepentingan untuk menuntun kita. Ketika Yakub lari dari Esau, maka di Betel dia bermimpi malamnya bahwa ada tangga tinggi ke langit dan para malaikat naik turun di tangga dari langit ke bumi. Artinya perjalanan Yakub diperhatikan oleh Tuhan. Juga ketika dia balik dari Haran kembali ke tanah terjanji, sebelum menyeberangi sungai Yatbok, dikatakan bahwa seorang malaikat mendatangi dia dan dia bergelut dengan malaikat itu yang ternyata adalah Tuhan sendiri. Ini suatu pergulatan yang menunjukkan bahwa Tuhan berada pada jalannya. Yang ketiga, kita perlu takut ketika di padang kecil dan bukan apa-apa. Israel adalah bangsa yang kecil. Begitu dikatakan dalam kitab Ulangan bab 7 ayat 7. Apa yang bisa kita banggakan? Apa bisa dibanggakan dibandingkan dengan bangsa-bangsa sekitarnya yang hebat, yang berpengaruh? Israel bukan apa-apa. Lantas mengapa Allah mencintainya? Alasannya hanya karena Allah mengasihinya dengan mengikrarkan sumpah sejak Abraham dan telah menebusnya dari perbudakan. Ulangan bab 8, bab 7 ayat 8, ya. Yang ketiga, kita perlu belajar seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil membuat kita merasa direndahkan. Ketika Yesus menunjukkan betapa untuk menjadi besar harus belajar untuk direndahkan. Banyak orang ketika berkuasa dibikin merendahkan sesamanya. Begitu rupa sampai memperbudak sesamanya itu. Menjadi kecil merupakan keharusan. Karena begitulah yang dijalani oleh Yesus. Dikatakan dalam surat kepada umat di Filipi, Dia melepaskan segala kuasa kealahannya untuk menjadi seperti seorang hamba yang rendah, disalibkan, dan karenanya dikatakan ditinggikan. Menjadi seperti anak kecil adalah menjadi seperti Yesus sendiri, yang senantiasa berada dengan mereka yang diremehkan dan dikucilkan oleh dunia ini. Yang keempat, Tuhan tegaskan bahwa anak kecil dijaganya. Hal ini menjadi jelas disebutkan dalam Matius bab 18 ayat 10, yaitu mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan anak kecil. Anak kecil adalah manusia yang paling tidak berdaya, karena tak pernah mampu membela dirinya sendiri. Kita temukan orang-orang demikian seperti sekitar kita, di paroki kita, di lingkungan kita, orang-orang yang dipandang bukan apa-apa oleh orang lain, orang-orang yang bisa diputuskan jalur rezekinya, orang-orang yang dapat dipermainkan dan dijadikan mainan nafsu rendah kita, hanya karena tak ada orang yang mungkin membela mereka. Itu. Dan Yesus menunjukkan dengan tegas bahwa Tuhan sendiri yang membela orang-orang demikian. Yesus menunjukkan bahwa ada para malaikat yang menjaga mereka itu dan berada di hadapan Allah. Artinya, perlindungan Tuhan sangat nyata bagi mereka yang tidak berdaya. Karena itu saudara, mereka yang hari ini dianggap sepele, tak perlu kecil hati. Tuhan sungguh menjadi pembela kita. Dia sudah tunjukkan di dalam kitab suci bahwa Dia sendiri yang menuntun manusia
pada jalan hidup, maka pesta malaikat pelindung yang itu menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang dari kita dikawal oleh malaikat-malaikat. Maka menyakiti Tuhan, menyakiti sesama yang tidak berdaya adalah menyakiti para malaikat itu sendiri. Dan karena malaikat itu menunjukkan kuasa keperkasaan Allah, maka malaikat pelindunglah yang menghadapi sendiri para penjahat. Malaikat pelindung yang hancurkan kuasa jahat. Dan mereka yang berniat jahat dan suka berbuat jahat terhadap sesamanya, sebaiknya mulai berpikir sekarang ini untuk berpikir ulang dan tidak lakukan tindakan kejahatan. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan membalasnya tanpa ampun. Dan mereka yang bukan apa-apa akhirnya kini akan alami yang kini alami pengucilan, tidak perlu takut. Malaikat menuntun kita dan membela kita karenanya. Tak perlu takut, tak perlu kita balas dendam, tak perlu balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan selalu menyertai kita dengan malaikat pelindungnya untuk kita. Amin. Saya Pastor John Turing datang dari Pelayanan Simon Petrus Gembala di Minasa. Tuhan Yesus itu ada menjaga kita, memperdulikan kita. Semoga berkat Tuhan Yesus ada bersama kita hari ini. Ini Patis et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikut.